Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami kerjakan. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Don Sumanto dengan NIM 23SA21A196. Saya Deko Wirayuda dengan NIM 23SA21A195. Saya Isni Trianita dengan NIM 23SA21A194. Saya Semi Dias dengan NIM 23SA21A193. Oke, tujuan kami membuat video presentasi mata Enterprise Resource Management. Kami membuat sistem ERP dengan software ERP Odoo, yaitu software yang khusus untuk membuat ERP. Mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deko. Saya akan menjelaskan tentang Odoo. Odoo sendiri itu adalah sebuah platform perawat lunak manajemen bisnis yang komprehensif. Lalu keunikan Odoo tersendiri itu terletak pada sifatnya yang open source atau modular. Odoo itu sebagai platform open source memberikan fleksibilitas tinggi bagi organisasi untuk menggunakan, memodifikasi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang spesifik. Kekuatan utama Odoo terletak pada arsitektur modularnya. Ini bisa diibaratkan seperti membangun menggunakan kepingan Lego. Setiap fungsi bisnis seperti penjualan atau POS, akuntansi, SDM, atau inventaris disebut modul atau kepingan terpisah yang dapat dipasang atau dilepas sesuai kebutuhan. Nah, modul yang kami gunakan itu yang pertama ada kalender, absen, cuti, karyawan, penjualan, pembelian, website, dan POS dan kontak. Tempat implementasi sistem ERP yang kami ambil itu adalah BUMDes Taman Ratu Bangkok. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Isni Trianita. BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi dan aset desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Mitra Sejahtera berperan sebagai pengelola unit-unit usaha desa, salah satunya Taman Wisata Randu Bengkong yang dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan desa. Selanjutnya, untuk Taman Wisata Randu Bengkong akan dijelaskan oleh Asmi Imtiaz. Taman Wisata Randu Bengkong berlokasi di lokasi Desa Sikampat, Kabupaten Banyumas, dan dikelola oleh BUMDes Mitra Sejahtera. Lokasinya berada di kawasan pedesaan dengan lingkungan yang masih alami dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun wisata lokal. Taman wisata ini merupakan wisata alam dan rekreasi keluarga yang mengusung konsep edukatif dan kebersamaan. Pengunjung dapat menikmati suasana alam yang asri, bersantai di area terbuka, mencoba berbagai wahana sederhana, serta menikmati kuliner dari UMKM desa. Selain sebagai tempat rekreasi, Randu Bengkong juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, acara desa, dan kegiatan edukasi masyarakat. Oke, dari penjelasan yang sudah teman-teman sampaikan, maka kami dapat mengimplementasikan sistem ERP kami kepada Taman Wisata Randu Bengkong. Mungkin langsung saja masuk ke sistem yang sudah kami buat. Oke, kita masuk ke dalam sistem yang sudah kita bangun. Seperti yang sudah kita singgung tadi, kita menggunakan software ERP bernama Odoo. Kenapa kita menggunakan Odoo? Karena Odoo ini cukup umum digunakan untuk membangun ERP ya. Jadi nantinya akan mempermudah kita dalam proses implementasi. Selain itu juga Odoo ini memenuhi kebutuhan proses bisnis dari studi kasus yang kita ambil, yaitu Taman Wisata Randu Bengkong. Nah, masuk ke studi kasusnya, kita mengambil salah satu studi kasus dari taman wisata yang ada di Banyumas, yaitu
tempat wisata Randu Bengkong. Nah, sedikit tentang wisata Randu Bengkong ini. Ini adalah tempat wisata yang berupa taman yang ada di Banyumas, Purwokerto, yang dimana proses bisnisnya itu terjadi saat ini terjadi secara tidak terhubung gitu. Jadi nantinya output yang kita harapkan adalah nanti sistem ERP ini dapat mengintegrasikan masing-masing proses bisnis yang ada di dalam tempat wisata Randu Bengkong. Nah, tempat wisata Randu Bengkong ini juga salah satu tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes. Jadi output yang nanti kita harapkan adalah BUMDes akan dapat memantau secara real time tempat wisata yang dikelola olehnya. Selain itu juga nantinya juga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke modul-modul yang pertama ya. Di sini ada beberapa modul yang sudah kita install. Yang pertama, saya akan menggunakan modul kalender ini. Nah, di modul kalender ini kita gunakan untuk apa? Untuk tempat wisata. Ya. Jadi, modul kalender ini kita gunakan untuk membuat acara-acara. Misalnya di sini yang sudah saya tambahkan adalah makan siang bisnis dan yang kedua silaturahmi. Jadi, misalnya kita akan membuat event, nanti kita tinggal buat di sini. Nah, di sini misalnya kita kasih contoh ya, pertemuan owner. Nah, di sini kita tambahkan pertemuan owner. Dan selain itu, kita bisa mengisi beberapa field-field yang mendukung event yang akan event atau acara yang akan kita buat ya. Di sini mulai dari tanggal akan ditentukannya, kemudian durasinya, terus kemudian misal kita akan acara sepanjang hari, dan misalnya kita kasih peringat. Nah, lokasinya kita bisa ketik di cafe, misalnya Buntos Cafe ya. Nah, terus kemudian kita simpan. Oke, nah ini kan sudah masuk. Kita lihat di sini pertemuan owner sudah masuk. Terus kemudian kita masuk ke modul kontak ya. Nah, modul ini berguna untuk menyimpan data-data dari kontak-kontak yang berhubungan dengan tempat wisata Randu Bengkong. Bisa jadi misalnya pelanggan, bisa jadi yang pengelola, atau bisa jadi BUMDesnya aja. Jadi bisa semuanya, yang penting berhubungan dengan tempat wisatanya. Nah, di sini misalnya ada pangkalan gas LPG ya. Jadi nanti kalau pos kuliner yang ada di tempat wisata membutuhkan gas LPG, nanti sudah ada kontaknya. Dan kemudian misalnya ya, kita tambahkan di sini perusahaan, misalnya kita tambahkan pemasok beras. Nah, beras.
perusahaan. Nah, pemasok ini nanti akan menjual berasnya atau memasok berasnya ke tempat wisata eh, Randu Bengkong. Oke, lanjut masuk ke modul berikutnya yaitu karyawan. Nah, di sini adalah eh, khusus data-data yang digunakan untuk melihat siapa saja yang bekerja di tempat wisatanya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, di sini juga bisa kita tambahkan BUMDes-nya, kemudian beberapa admin, bagian kuliner, terus ada ownernya, eh, kemudian ada yang merawat tempat wisatanya, kemudian ada yang menjaga tempat wisatanya. Nah, di sini misal kita buat ya, nah kita misalnya beri nama di sini untuk karyawan, kita tambahkan karyawannya, namanya Rijul, kemudian labelnya misalnya kita tambahkan sebagai staf keamanan. Nah, departemen keamanan, nomor handphonenya kita misal gini ya. Nah, manajernya Budi Santoso atau owner dari tempat wisatanya. Di sini kita juga bisa tambahkan foto ya. Misalnya ini. Nah, udah masuk, kita simpan. Kita cek karyawan. Di sini udah masuk ya, Rijul itu. Jadi orang-orang yang di sini itu akan bekerja di tempat wisata Randu Bengkong. Oke, lanjut ke modul berikutnya yaitu karyawan. Itu karyawan udah ya. Pembelian. Nah, di sini seperti yang tadi kita singgung ya. Jadi di sini kita pembelian itu pembelian untuk tempat wisatanya membeli barang ya, misalnya tempat wisatanya butuh gas LPG, nanti dibuatkan pembelian gitu, quotation ya. Jadi misalnya di sini sudah ada gas LPG, terus intisari toko bahan kimia ini kita kasih contoh adalah memesan kaporit ya untuk keperluan perawatan kolam gitu. Kalau kita tambahkan dari sini misalnya kita pesan lagi, nah terus di sini ditambahkan produknya. Kita tambahkan nah, di modul pembelian ini berguna untuk misalnya tempat wisatanya membutuhkan
barang-barang tertentu untuk memenuhi operasional dari tempat wisatanya. Nah, salah satu contohnya di sini ada pangkalan gas LPG yang akan memasok gas ke kuliner yang ada di Taman Wisata Randu Bengkong. Misalnya kita buat baru di sini, kita akan beli gas dari pangkalan gas LPG, terus kemudian kita tambahkan produknya. Kita beli yang 3 kilo ya. Nah, kita simpan. Nah, maka akan di sini akan muncul. Oke, mungkin lanjut ke modul selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, untuk modul selanjutnya ada modul absensi. Nah, modul absensi ini digunakan untuk karyawan masuk kerja. Caranya itu klik check-in. Nah, setelah karyawan klik check-in, lalu akan muncul waktu jam yang menunjukkan jam berapa karyawan tersebut mulai bekerja. Lalu pada saat karyawan selesai bekerja, nggak lupa buat check out. Selanjutnya ada modul cuti yang berguna untuk mengajukan cuti bagi para karyawan. Nah, ini ada salah satu contoh izin cuti yang ditolak oleh admin. Ada juga yang belum dapat respon. Terus langsung saja kita ke cara pengajuan cutinya dengan klik tombol buat, lalu misalnya cuti sakit, buat tanggal yang akan digunakan saat pengajuan cuti, lalu deskripsinya buat sesuai kebutuhan karyawan. Lalu kalau sudah, klik simpan, lalu akan muncul di sini. Nah, selanjutnya ada modul acara. Modul acara ini terhubung sama website. Untuk cara pembuatan acaranya itu seperti ini, dengan mengisi nama acara, tanggal. Nah, bagian pengelola ini penting karena kita kan mau mengadakan perayaan di tempat wisata ini. Terus kalau sudah membuat acara, maka akan muncul di webnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya ada modul penjualan. Maksud modul penjualan ini tuh seperti pemasok. Jadi contohnya ini pangkalan gas LPG. Nah, pangkalan ini yang memasok gas ke wisatanya, lalu wisatanya menawarkan atau menjual gasnya. Nah, selain itu, modul penjualan ini kan kita gunakan untuk menyimpan produk-produk yang dijual di tempat wisatanya. Terus cara mengeceknya ini ada di bagian produk ini. Di sini akan tampil produk apa saja yang dijual oleh wisata ini. Terus bisa juga membuat produk baru dengan cara masukkan nama produknya dulu, terus masukkan gambar produk, harga produk, nah, kemudian centang yang tersedia ini di-post agar produk ini muncul. Lalu simpan.
Nah, selanjutnya kita akan menuju ke halaman situs web. Silakan klik menu pergi ke website. Ini adalah tampilan website Taman Wisata Randu Bengkong. Coba scroll ke bawah. Di sini terdapat berbagai informasi seperti taman, kolam renang, tempat santai, serta informasi pendukung lainnya. Selanjutnya, kita coba memesan tiket secara online. Di sini tersedia 3 varian tiket. Kita pilih tiket standar, lalu tambahkan ke keranjang. Setelah itu, kita masukkan jumlah kuantitas, kemudian klik proses. Pada tahap berikutnya akan muncul pilihan metode pembayaran. Terakhir, kita klik bayar untuk menyelesaikan transaksi. Oke, aku bakal ngejelasin modul yang terakhir, yaitu modul pos. Nah, ini notifikasi yang tadi udah ditambahin, bakalan muncul di pojok kanan atas ini. Kita klik OK aja. Kemudian di situ ada beberapa pos, yaitu yang pertama pos satpam, loket 1, loket 2, dan kuliner. Pertama kita klik pos satpam dulu. Sini tuh digunakan buat tiket parkir. Ada tiket parkir mobil dan parkir motor. Kita klik pembayaran aja. Misal bayarnya berapa? Nah, terus ke loket 1. Nah, tadi kan di pos satpam itu digunain buat pesen tiket parkir. Kalau di loket 1 itu ada tiket juga, tapi tiketnya buat masuk ke taman wisatanya. Di loket 1 juga ada beberapa alat yang bisa pengunjung sewa. Klik pembayaran aja, kita klik validasi. Di situ ada menu pelanggan dan menu faktur. Di menu pelanggan itu ada riwayat kayak transaksi. Sekarang ke kuliner, karena di loket 2 itu isinya sama kayak yang di loket 1, hampir sama. Di sini ada beberapa pilihan menu, ada minuman dan makanan. Ya, kita bisa juga lihat riwayat di sini. Kita juga bisa buat nama pelanggan, kayak biodata pelanggan yang pesen. Karena kalau buat mungkin agak menyita waktu, kita pakai riwayat yang udah ada dulu. Itu misalnya tulis, lihat pelanggan aja. Data pelanggan yang tadi dipilih itu bakal muncul di sini.
Nah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.